Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang termasuk beriman kepadanya. Orang-orang yang berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Orang-orang yang berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Maka bagi siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk ini, maka itulah senikmat-nikmatnya pemberian. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita adalah orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, para khurafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Begitu juga kepada seluruh para tabi'in, seluruh para orang-orang yang menempuh jalannya, dan kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita berada di 24 Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah kita akan membahas surat Ad-Duha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi waktu duha,
dan apabila malam telah menyelimutinya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu dan tidak pula Ia membencimu. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang dahulu. Dan kelak Tuhanmu akan memberikanmu sehingga engkau ridha. Bukankah Dia mendapatkanmu, wahai Nabi, seorang yatim, maka Dialah yang melindungi. Bukankah Dia mendapatkanmu, wahai Nabi, dalam keadaan bingung, maka Dia memberikan petunjuk. Dan mendapatkanmu dalam keadaan yang fakir, maka Dia mencukupkan. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau menghardiknya. Begitu juga terhadap para peminta-minta atau pengemis, janganlah engkau mengusirnya. Dan terhadap nikmatmu, maka terhadap nikmat Tuhanmu bersyukurlah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufradatnya ya, di sini ada kata-kata al-lail. Al-lail bermakna malam. Ya. Begitu juga ya, wadda'a bermakna meninggalkan, maka dinamakanlah haji wada'. Ya, wadda'a yuwaddi'u, meninggalkan. Kemudian ailan ya, dalam keadaan fakir. Kemudian sa'il, meminta-minta. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha ini adalah termasuk golongan Makkiyah, yang mana terdiri dari 11 ayat. Dan surat ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Jundub bin Sufyan, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu. Ya, kenapa? Karena hampir 2 sampai 3 malam ya tidak didatangi oleh Jibril alaihi salam, artinya tidak ada turun wahyu. Maka ada seorang wanita, dia adalah Ummu Jamil al-Aura, yaitu istri dari Abu Lahab. Ya, istri dari Abu Lahab datang kepada Nabi, dia mengatakan apa? Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakak. Bahwasannya aku berharap bahwasannya syaitonmu itu, mereka ya, dia mengatakan Jibril itu ada syaiton, syaitonmu itu telah meninggalkanmu. Dan aku tidak melihatnya ya sejak 2 bahkan 3 malam. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diejek seperti itu. Kenapa? Karena tidak turun. Jadi Jibril alaihissalam tidak datang-datang selama 2 sampai 3 malam. Diejek, oh syaitonnya sudah ninggalin Muhammad. Ya, dihina seperti itu. Maka fa'anzalallahu ad-duha, maka turunlah surat ad-duha ini yang mengatakan ya, walaili, dan demi waktu duha dan malam apabila telah menyelimutinya, mawadda'aka, dan Muhammad wahai Nabi, sesungguhnya kami tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini juga sebagaimana ada riwayat yang mengatakan waqila lamma su'ila 'anir ruh,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang-orang kafir mengenai masalah roh itu seperti apa, dan bagaimana ashabul kahfi itu seperti apa, wazil qarnain, begitu juga Zulkarnain, ceritanya Zulkarnain itu seperti apa. Ini kan cerita-cerita yang lalu, yang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan hal ini. Cerita-cerita yang gaib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saukhbirukum godan. Saya akan memberikan kabar besok ya. Akhirnya bagaimana? Fa'utiba bintidharil wahyi 15. Bahkan Nabi SAW menunggu jawaban tentang masalah ini sampai 15 hari. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad tidak bisa jawab. Syaitannya telah meninggalkan dia, artinya Jibril. Dan bahkan dia dibenci. Maka turunlah surat Ad-Duha ini. Ini adalah sebagai hiburan bagi Nabi SAW. Maka jika kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, di dalam surat ini Allah katakan Wadduha, demi waktu duha. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang istimewa sesuatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu waktu duha? Ada apa di waktu duha? Di waktu duha kita bisa mengerjakan, bisa meraih pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di waktu duha. Apa itu? Semacam sholat. Di waktu duha dia hendak berusaha melaksanakan sunnah Nabi, yaitu untuk melaksanakan sholat di waktu duha. Karena Nabi SAW ini adalah termasuk wasiat Nabi SAW. Walaupun hanya 2 rakaat, berusaha untuk melaksanakan sholat duha. Yang mana waktu duha ini dimulainya yaitu kira-kira setelah matahari terbit, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit secara sempurna. Matahari sudah agak meninggi sedikit, kira-kira 15 menit itulah awal waktu duha. Kapan berakhir waktu duha ini? Yaitu sampai kira-kira sebelum waktu zawal, artinya waktu sebelum dohor. Ada yang menafsirkan wadduha di sini adalah waktu siang seluruhnya sampai sebelum maghrib. Kenapa? Sebagaimana firman Allah di ayat yang kedua, wal-lail, Allah katakan malam. Cuman kita mengambil sebuah pelajaran di sini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu di sini, pertama duha dan lail, berarti pada dua-duanya ada hal yang sangat-sangat istimewa. Apa itu? Banyak amalan. Semacam dia boleh berzikir. Ada zikir pagi dan zikir petang. Ada sholat. Kalau duha, sholat di waktu duha. Kalau malam ada sholatul lail. Salat qiyamul lail dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah menyelimuti siang tersebut. Kenapa? Malam ini adalah yaitu waktun lirrahah wal lail. Wal laili libasa. Bahwasanya malam itu adalah sebagai pakaian, yang artinya apa? Ketika itu manusia sedang berselimut, artinya sedang beristirahat. Kemudian Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Nabi, bahwasanya Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Ini adalah sebagai hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kira ketika wahyu itu tidak turun selama beberapa hari, jangan kira bahwasanya Allah membencimu dan Allah meninggalkanmu. Tidak. Maka surat Ad-Duha ini adalah sebagai hiburan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula.
Dan ingatlah wahai Nabi, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada waktu yang dahulu, ula. Apa yang dimaksud dengan ula? Ad-dunya. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa dzalika lima adallahu laka fiha minal muluk al-kabir. Ya, kenapa? Karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi beliau adalah nikmat yang sangat besar, bahkan selama-lamanya. Sedangkan nikmat kita di dunia itu diibaratkan seperti sebuah tanaman, seperti hujan yang diharapkan datang, tapi datangnya hanya sebentar saja, sebagai penghibur saja. Kita saja ketika musim panas tiba-tiba hujan rasa senang, paling hanya di awal saja. Tapi setelah beberapa hari terus hujan, bahkan menimbulkan banjir, mulai ada keluhan. Inilah dunia. Sedangkan di akhirat berbeda keadaannya. Sehingga Allah katakan, maka akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Kenapa? Di dunia itu nikmat itu ya tidak semuanya. Ya, tidak selama-lamanya bisa kita nikmati. Hanya beberapa saat saja. Sedangkan di akhirat nanti berbeda. Sehingga Allah katakan apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu wahai Nabi, ya, memberikanmu wahai Nabi sehingga engkau menjadi ridha. Ada ulama yang mengatakan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, ya, sehingga kenapa beliau bisa ridha? Karena pemberiannya sangat besar. Ada yang mengatakan karena diberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar, ya, sungai. Ada yang mengatakan karena Nabi SAW, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan di surga beliau disiapkan 1 juta istana. Dalam setiap istana ada istri, ada seorang bidadari dalam setiap satu istana. Bayangkan 1 juta. Ini yang disediakan, ya. Dan Allahu a'lam, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah segala nikmat di surga, segala nikmat di akhirat nanti. Jadi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka fatardha, engkau pasti akan ridha, pasti engkau akan senang. Kenapa? Berbeda nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Ya, sangat-sangat berbeda. Kalau nikmat di dunia hanya sementara, sedangkan di akhirat, kalau di dunia kita kan ada istilah dengan bahasa, ya, selama hidup di dunia ini seperti di atas roda, kadang di bawah, kadang di atas. Kalau di sana di surga tidak bisa seperti itu, tetap keadaannya. Orang yang sudah masuk surga, maka dengan izin Allah kekal dia di dalamnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga tidak seperti di dunia. Apakah nanti ketika sudah di surga, apakah nanti akan dibawa juga ke neraka? Tidak. Ya, tidak sama. Sehingga Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Namun perhatikan baik-baik, bukan berarti kita di sini, ya, ketika Allah katakan akhirat lebih baik daripada dunia, sengaja, ya, kita membunuh diri kita sendiri, membinasakan diri kita sendiri. Oh, akhirat lebih baik. Ini salah. Ya, ini salah. Sehingga lakukan. Jadi di dunia ini adalah sebagai ladang, jadikan dunia ini adalah sebagai jembatan untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tanamlah apa yang bisa Anda tanam di sini. Maka apa yang kita tanam di sini kelak nanti di hari kiamat itulah yang akan kita petik. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya Allah katakan apa lagi? Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini dia. Perhatikan Nabi SAW dihibur di sini. Bukankah kami mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kami melindungimu. Yang kedua, bukankah kami mendapatkanmu dalam keadaan bingung, tersesat, maka kami berikan petunjuk. Bukankah kami menemukanmu dalam keadaan fakir, maka kami mencukupimu. Bayangkan, ini adalah 3 hal yang sangat luar biasa,
ya Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika yatim Allah yang melindungi, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bapak ibu beliau, kedua orang tua beliau bahwasanya meninggal, bahkan bapak beliau meninggal sebelum Nabi SAW lahir. Kemudian ibu beliau meninggal masih kecil, dalam keadaan kecil. Ya, maka apakah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja? Tidak. Pengasuhannya diberikan kepada yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu pindah ke Abu Thalib. Di sinilah Allah katakan fa'awa kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan maka Allah yang melindungimu. Ya. Kemudian dia katakan wa wajadaka dhalla, dan kami mendapat kamu dalam keadaan bingung. Bingung itu maksudnya bagaimana? Yang artinya sebelum Islam, sebelum engkau diutus menjadi nabi, engkau dalam keadaan bingung. Kenapa? Karena belum beriman, ya, belum mengenal iman, belum mengenal Al-Qur'an. Fahada, maka kami berikan petunjuk. Ada semua ulama tafsir mengatakan yang dimaksud tersesat ini ketika Nabi SAW di waktu kecil saat itu pernah tersesat di tengah-tengah atau di celah-celah kota Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk, akhirnya apa? Diberikan jalan pulang, ya, pulang ke rumahnya kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Ada yang menafsirkan seperti itu dengan kata-kata tersesat. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwasanya yang awalnya Nabi, ya, bahwasannya belum mengenal Islam, belum mengenal Al-Qur'an, maka fahada, Allah yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami mendapatkan fakir, ya, fa'aghna, maka kami yang mencukupkanmu. Masya Allah, ini enak, ya. Diberikan kecukupan itu, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Mau ada apa cukup, mau ada ini cukup, dan sebagainya. Itu namanya kecukupan, ya, dibuat cukup. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar, sedangkan ingat wahai Nabi, terhadap anak-anak yatim janganlah engkau menghardiknya, jangan berlaku kasar. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat Nabi juga pernah mengalami menjadi anak yatim. Anak yatim itu butuh asuhan. Anak yatim itu butuh ada yang menampungnya dan sebagainya. Anak yatim itu butuh kasih sayang. Maka dikatakan oleh Allah fa'ammal yatima, terhadap anak-anak yatim jangan menghardiknya, jangan berlaku kasar. Anak yatim di sini sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam surat Al-Ma'un, yaitu anak yang masih kecil belum balik, bapaknya sudah meninggal. Ini baru namanya anak yatim. Ya, maka terhadap anak-anak ini jangan menghardiknya. Kemudian Allah katakan wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang-orang yang minta-minta pengemis, fala tanhar, jangan kamu berkata kasar mengusirnya. Sehingga, ya, terhadap para pengemis, kalau antum mau ngasih silahkan. Kalau ndak mau ngasih, ucapkan kata-kata yang bagus, yang halus. Ya, jangan dengan kasar ngusir, sana pergi. Ya, bilang mungkin secara halus, mohon maaf, saya tidak punya, dan sebagainya. Intinya di dalam Islam ini, ketika kita memberikan sesuatu, ya, hendaklah dengan cara yang baik dan jangan menyinggung dia. Ya. Kadar itu wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan kamu mengusirnya. Maksudnya jangan mengusir dengan kata-kata yang kasar. Tidak ngasih tapi memberikan kata-kata yang kasar. Ini tidak diperbolehkan. Sa'il, kalau kita lihat dalam tafsir, ada yang mengatakan sa'il itu adalah orang yang minta. Siapapun itu. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia masih senang minta, dinamakan pengemis. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada orang yang datang dengan kuda, dia masih minta padahal punya kuda, punya kendaraan, tapi masih senang, tangannya di bawah, itu tetap dinamakan dengan istilah pengemis. Makanya kita jangan mudah, ya, berusaha jangan mudah minta sama orang lain.
Kalau bahasa Bali diistilahkan di sini caleb. Ya, senang minta. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, ya. Ya, kita tipe jangan sampai seperti itu, caleb sama orang. Senang minta sana sini. Ini tidak boleh. Ya. Sehingga kalaupun ada orang yang seperti itu, pengemis dan sebagainya ke rumah kita, silahkan kalau mau dikasih, silahkan kasih, tapi mulutnya diam. Jangan ngasih tapi mulutnya. Ya. Maksud di sini apa? Boleh nasihati, tapi kan nasihati kita paham bagaimana cara menasihati yang baik. Ya. Dan sebagainya. Baru terakhir Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu fahaddits, bersyukurlah. Sini ulama tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikanmu sesuatu, gunakan itu secara baik. Bahkan dibenci kadang-kadang dikatakan bahwasanya dia padahal punya pakaian yang bagus tapi sengaja keluar dia dengan pakaian yang lusuh supaya dikatakan ya, oh ini orang miskin kasihan ini. Orang supaya kasihan sama dia. Ini tidak boleh. Ya, bukan berarti kita sombong, tidak. Sombong itu di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang pakaiannya dan sandalnya setiap hari baru. Maka ditanya oleh sahabat, apakah itu termasuk orang yang sombong? Maka Rasul mengatakan, bukan. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtin nas. Yaitu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu baru namanya sombong. Jadi orang yang berpakaian baru, punya kendaraan baru dan sebagainya tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Berarti di mana sombong itu? Di sini. Kecuali kalau dia mengeluarkan barang tersebut untuk merendahkan orang lain, ini baru namanya sombong. Tapi kalau dia berpakaian dengan indah-indah, ya, berpakaian yang baru, indah-indah. Kenapa? Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya maha indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Maka terhadap nikmat Tuhanmu bersyukurlah. Artinya gunakan nikmat tersebut secara baik. Silahkan yang punya pakaian bagus silahkan dipakai. Ya, yang penting jangan berlebih-lebihan. Ini yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam surat ini yang sangat-sangat singkat, ya, sangat-sangat singkat betul. Bahwasanya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.